SD 2 Muhammadiyah Sukaramai Banda Aceh menggelar acara wisuda tahfiz Al-Quran Angkatan 1 tahun 2022 kepada 29 siswa dengan kategori 1 juz sekaligus perpisahan siswa kelas 6 SD 2 Muhammadiyah Banda Aceh. Acara itu berlangsung di halaman sekolah tersebut yang berada di kawasan Blowor Banda Aceh pada Minggu 19 Juni 2022. Dalam acara wisuda tahfiz Al-Quran yang perdana ini turut dihadiri oleh pimpinan ranting Sukaramai Banda Aceh dan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh serta seluruh wali murid SD 2 Muhammadiyah Sukaramai Banda Aceh. Acara wisuda ini ditandai dengan pengalungan selempang serta penyerahan sertifikat kelulusan kepada para siswa yang dilakukan oleh Kepala SD 2 Muhammadiyah Banda Aceh Linda Hanayani SPD MPD. Setelah dilakukan prosesi wisuda, suasana haru pun tak dapat terelakkan. Kala seluruh siswa melakukan sungkeman kepada orang tua sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas dukungan orang tua dan para guru hingga mereka sudah bisa sampai ke tahap ini. Suasana ini pun membuat seluruh pengunjung yang hadir terlihat terisak dalam keharuan yang penuh sukacita tersebut. Kepala Sekolah SD 2 Muhammadiyah Sukaramai Banda Aceh Linda Handayani SPD MPD mengatakan, acara ini merupakan salah satu apresiasi dari pihak sekolah kepada siswa penghafal Al-Quran dan berharap kepada para siswa terus giat belajar dan terus menghafal Al-Quran. Baik, ya jumlah siswa yang diwisudakan 29 siswa yang masing-masing kategori 1 juz. Kali ini kita memang pembagian rapor sekaligus perpisahan dan juga wisuda. Jadi kami di SD Muhammadiyah Banda Aceh tidak ada perankingan, tetapi kami memberikan apresiasi kepada yang berprestasi. Salah satunya adalah yang menghafal Quran. Adalah sebagai kepala sekolah dan mewakili guru semuanya bahwa pembelajaran itu bukan hanya di sekolah, pembelajaran itu bisa di alam bebas, bisa di rumah, di masyarakat. Jadi saya berharap bahwa semuanya yang hafiz Quran menjelang liburan ini tetap terus belajar di rumah, kemudian menghafal Al-Quran seperti biasa, seperti di sekolah. Dari Banda Aceh, tim Aceh Time TV melaporkan.